Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Elmitianingsih, mahasiswi dari S1 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan kimia. Oke, sebelumnya di sini ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua yaitu jenis-jenis ikatan kimia, yang ketiga yaitu contoh, dan yang keempat itu cara terbentuknya. Definisi ikatan kimia sendiri yaitu gaya yang mengikat atom-atom dalam molekul atau gabungan ion dalam setiap senyawa disebut ikatan kimia. Konsep ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1916 oleh Gilbert Newton dari Amerika dan Albert Coxell. Jenis-jenis ikatan kimia: ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam. Yang pertama yaitu ikatan ion adalah tidak lain hanyalah jenis pembentukan ikatan kimia yang melibatkan transfer lengkap elektron dari satu atom ke atom yang lain. Lalu ikatan ion adalah ikatan kimia yang terjadi jika adanya penggunaan pasangan elektron secara bersama-sama oleh atom-atom yang berikatan. Kemudian yang ketiga, ikatan logam yaitu memiliki beberapa karakter umum seperti wujud padat, menunjukkan kilap, massa jenis tinggi, titik didih, dan titik lebur tinggi, konduktor panas, listrik yang baik, kuat atau keras namun mudah dibentuk, misalnya dapat ditempa dan direnggangkan. Jenis-jenis ikatan kimia selanjutnya yaitu ikatan ion atau heteropolar. Ikatan ion ini diikat oleh ikatan kimia terdiri dari kation dan anion. Kation terbentuk dari unsur-unsur yang memiliki energi ionisasi rendah dan biasanya terdiri dari logam-logam alkali dan alkali tanah. Anion cenderung terbentuk dari unsur-unsur yang memiliki afinitas elektron tinggi, dalam hal ini unsur-unsur golongan halogen dan oksigen. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat ikatan ion. Yang pertama yaitu bersifat polar sehingga larut dalam pelarut polar. Yang kedua memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Yang ketiga larutan maupun lelehan yang bersifat elektrolit. Yang keempat gaya tarik-menarik antar partikel sangat kuat. Yang kelima sangat stabil apabila ion bervalensi ganda. Contoh ikatan ion sendiri yaitu pembentukan natrium klorida atau NaCl, keduanya mengikuti kaidah oktet. Kemudian Na pindah menjadi Na+ sebagai kation dan Cl menjadi Cl- sebagai anion. Muatan positif dan muatan negatif saling tarik-menarik membentuk ikatan ionik. Satu elektron Na pindah ke atom Cl. Selanjutnya yaitu ikatan kovalen atau homopolar. Ikatan kovalen saling berbagi elektron, maka elektron tersebut perlu terdekolisasi. Kemudian, proses pembentukan ikatan kovalen biasanya terjadi antar unsur non-logam, yakni antar unsur yang mempunyai unsur keelektronegatifan relatif besar. Ikatan kovalen terbentuk karena serah terima elektron tidak pernah terjadi. Ikatan logam. Ikatan ini adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik antara muatan positif dan ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron yang bebas bergerak dalam logam tersebut. Selanjutnya, sifat-sifat ikatan logam ada 5. Yang pertama yaitu titik didih dan titik lebur logam. Yang kedua, daya hantar listrik logam. Yang ketiga, daya hantar panas logam. Yang keempat, kilap logam. Dan yang terakhir, alloy atau alloy. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya sendiri yaitu ikatan kimia adalah ikatan yang terjadi antar atom atau antar molekul, terjadi melalui ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan lainnya, seperti ikatan hidrogen, logam, dan sebagainya. Dalam bentuk molekul dikenal adanya teori ikatan valensi. Postulat dasar teori ini adalah bahwa bila dua atom membentuk ikatan kovalen, orbital paling terluar salah satu atom mengadakan tumbang tindih dengan orbital paling luar atom yang lain, dan pasangan elektron yang dimiliki bersama berada di daerah di mana terjadi tumbang tindih tersebut.
Dengan adanya ikatan valensi tersebut, maka dapat dijelaskan sifat fisika maupun kimia dari suatu senyawa atau ion kompleks yang terbentuk dari ikatan valensi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.